Sejarah telah mencatat bahwa pulau ini pernah dijadikan seperti sebuah medali yang diperebutkan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Fakta dan sejarah menarik tentangnya telah terlukis dengan tinta emas dalam setiap sanubari rakyatnya yang selalu menjunjung tinggi adat siatoran. Peninggalan-peninggalan masa lalu yang masih dijaga kelestariannya, yang bisa dijadikan sebagai referensi dan koleksi pengetahuan bagi siapa saja yang mendalami dan ingin mencari tahu. Sejarah telah mencatat betapa besar pengaruhnya peradaban pulau ini, sehingga tersebar sampai di belahan dan pelosok bumi lain. Daya tariknya telah banyak membuat orang untuk datang dan berkunjung demi berlomba-lomba ingin memperebutkan dan menguasai pulau ini. Pada waktu itu, dapat diumpamakan seperti harimau yang masih tidur. Entah apa maksudnya, namun sedikit bisa diartikan bahwa panorama alamnya yang indah dan keanekaragaman yang terpendam seakan-akan tak terhitung nilai dan jumlahnya. Berangkat dari pemikiran dan fakta historis inilah, jiwa perjuangan harus ditanamkan sejak usia dini, sehingga generasi yang akan datang nantinya adalah benar-benar merupakan generasi harapan bangsa, harapan semua rakyat di Pulau Maitara. Bukan sekedar generasi yang hanya menyentingkan kelompok dan golongannya saja, seperti apa yang menjadi ungkapan Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pejuang. Asal mula nama Pulau Maitara. Maitara adalah nama sebuah pulau yang telah diabadikan oleh Bank Indonesia di lembaran uang kertas pecahan Rp1.000 bersama Pulau Tidore sejak tahun 2000 ini. Berada di tengah antara Pulau Ternate dan Pulau Tidore di Provinsi Maluku Utara. Namun, untuk mengetahui apa makna di balik nama Pulau Maitara sebagai salah satu aset wisata bahari yang menjadi kebanggaan kota Tidore Kepulauan, kisah tentang penamaan Pulau Maitara. Nama pulau ini memiliki cerita dan sejarah tersendiri. Ketika Sultan Al-Mansur naik tahta menjadi Sultan Tidore, menggantikan Sultan Ciriliyati alias Jamaluddin pada tahun 1512 Masehi. Beliau memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum, Tidore Utara. Posisi ibu kota baru ini berdekatan dengan Pulau Ternate dan diapit oleh Tanjung Mafugogo dan Pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibu kota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang sangat ramai. Melihat kondisi yang sangat ramai di Rum, Tidore Utara pada tahun 1512 Masehi, Sultan Ternate Bayan Sirullah alias Bayanullah mengutus warganya menguasai Pulau Maitara yang saat itu dipimpin oleh seorang ksatria dari Pulau Hiri, kota Ternate, yang bernama Hamatara. Beliau jagoan bermental cukup kuat, keras dan bersikukuh untuk mempertahankan dominasinya atas Pulau Maitara. Sudah banyak orang yang berusaha mendekati dan menguasai Pulau Maitara, tetapi selalu ditaklukkan oleh Hamatara. Pada tahun 1600 Masehi, ibu kota kesultanan yang berada di Rum
dipindahkan oleh Sultan Alauddin Shah ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan meruncingnya hubungan dengan Ternate, sementara posisi ibu kota sangat dekat dengan Pulau Ternate, sehingga sangat rawan mendapat serangan. Pendapat lain menambahkan bahwa perpindahan didorong oleh keinginan untuk berdakwah, membina komunitas Kolano Tomabanga, masyarakat Tidore yang masih animis, agar memeluk agama Islam. Pada tahun 1657 Masehi, pada masa Sultan Tidore yang ke-20, Sultan Saifuddin alias Jou Kota, beliau berkuasa dari tahun 1657 sampai 1689 Masehi. Ibu kota kesultanan yang masih berada di Toloa Tidore saat itu, mulailah timbul tekad dari seorang ksatria marga Tahisa, salah seorang putra dari Toloa, yang kemudian menggalang massa dari Toloa. Toloa adalah nama kelurahan yang berada di Pulau Tidore. Beliau menggalang massa dari Toloa untuk merebut Pulau Maitara yang saat itu dikuasai oleh seorang satria dari Pulau Hiri, kota Ternate bernama Hamatara, sebagai tanah kelahiran kedua bagi anak cucu kelak. Ungkapannya sederhana dengan bahasa Tidore, meski sengsara mega mai totora. Secara harfiah mempunyai arti, meskipun bagaimanapun sulitnya, marilah kita berusaha. Ungkapan Mai Totora dari Tahisa ini kemudian menjadi semacam tekad, keinginan, harapan dan cita-cita bersama para pengikutnya untuk mendapatkan pulau indah Maitara. Singkat cerita, bersiaplah Toloa Swarora yang terdiri dari Tahisa, Tomaidi, Gamtohe, Tomanyili, Banawa, dan Dokiri untuk melakukan pengepungan. Kemudian datang juga Swasio Folaraha, yaitu Fola Ijo, Alting, Danorum, dan Dano Bagus. Kemudian disusul lagi dari Toloa Bobo, nama kelurahan yang berada di kota Tidore Kepulauan, sebagai ajudan pengawal yang datang untuk membantu. Selanjutnya disepakati penyerangan akan dilakukan di kala subuh. Penyerangan diam-diam saat waktu subuh inilah yang membuat sang Satria Hamatara kaget bukan kepalang, karena tak menyangka akan diserang. Pertarungan sengit tak terelakkan, dan akhirnya Hamatara berhasil ditaklukkan oleh Tahisa. Karena terlalu percaya diri, sang Satria Hamatara seakan tak percaya dengan kekalahannya. Ia pun bertanya kepada Tahisa isim dan alias, ilmu apa gerangan yang digunakannya sehingga mampu memenangkan pertarungan ini. Tahisa yang rendah hati memberi hormat kepada lawannya lalu menjawab, "Tere." Artinya di sini.
sambil menunjuk dengan tangan kanan ke hatinya, kemudian menunjuk ke arah sebuah perahu yang mendarat di pantai dengan 5 dayung dan 6 orang penumpang di dalamnya. Mendapat jawaban seperti itu, Hamatara tidak bisa menangkap isyarat itu. Merasa tak mengerti, ia kembali bertanya, dan Tahisa pun kembali memberi isyarat dengan telunjuknya. Ia menunjuk ke langit. Ternyata makna dari jawaban Tahisa yang pertama adalah perahu yang menunjukkan diri manusia yang senantiasa mengarungi lautan hidup dan akhirnya mendarat di pantai tujuan. Sedangkan 6 penumpang menggambarkan 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci Al-Quran, iman kepada Rasul, iman kepada takdir, dan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Sementara 5 buah dayung bermakna rukun Islam, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Semuanya itu memiliki hubungan dengan Sang Maha Kuat, dan jawaban kedua yang ditunjuk dengan satu jari telunjuk ke langit berlambang tempat yang tinggi. Itulah dasar kekuatan Tahisa yang mengalahkan Hamatara. Melihat isyarat itu, Hamatara lalu mengangguk tanda mengerti. Jagoan yang kalah ini akhirnya bangkit lalu menuju pantai dan mengayuh perahunya ke arah utara. Disaksikan warga Maitara sepanjang pantai Musulengi. Setelah bayangan perahu Hamatara hilang dari pandangan, Tahisa pun menggenggam dayung mengancungkan lalu berseru, "Mai Totora," dan disambut dengan seruan yang sama berulang-ulang oleh para pendukungnya, "Mai Totora, Mai Totora, Mai Totora." Dari 3 versi asal mula nama Pulau Maitara, dapat disimpulkan bahwa asal mula nama Tidore berasal dari gabungan 3 rangkaian kata bahasa Tidore, yaitu To Adore, artinya aku telah sampai. Begitu juga nama Maitara diambil dari ungkapan seorang tokoh pejuang dari Kelurahan Poloa, Kota Tidore, Kepulauan Marga Tahisa, dengan menggunakan bahasa Tidore, Mai Totora, yang artinya marilah kita berusaha, atau dengan versi lain, bagaimanapun kita ke bawah. Ungkapan Mai Totora dari Tahisa inilah kemudian hari melahirkan nama Maitara yang dikenal hingga saat ini. Sedangkan Maratara dan Maihara merupakan sebuah cerita rakyat atau mitos yang pada hakikatnya hampir sama, kemudian juga dikenal dengan nama Maitara.